Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasannya. Pada kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke 267 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha dibaca 6 harokat majaiz munfasil. Wahai orang-orang yang beriman, amanu beriman, anfiqu infakkanlah. Jadi akar katanya nafaqo. Anfiqu ini akar katanya nafaqo. Sudah menjadi fi'il amar, kata perintah. Infakkanlah min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah, berikanlah sebagian dari hasil usaha kamu sekalian, namun yang baik-baik. Wa mimma, dan sebagian dari apa yang akhrajna, yang kami keluarkan, kata Allah, lakum, bagi kamu sekalian, minal ardi, dari hasil bumi. Wala tayammamu, dan janganlah kamu memilih. Memilih di sini artinya menseleksi ataupun menyortir ya. Menyortir berarti dipilih dua hal yang baik dan yang buruk. Al-khabitha minhu, yang buruk darinya. Tunfiqun, untuk kamu keluarkan. Artinya tidak boleh menginfakkan makanan ataupun yang makanan itu buah atau apapun ya, sudah tidak baik ya. Jadi ketika kita menginfakkan harus yang lebih baik, jangan yang lebih buruk. Walastum, padahal kamu sendiri tidak mau, bi akhirihi,
mengambilnya. Ya, bahkan kita sendiri tidak tertarik ya, tidak mau pada makanan atau buah yang akan kita infakkan. Illa an tughmidu fi, melainkan dengan memicingkan mata, artinya enggan, fihi terhadapnya, terhadap apa yang kita berikan. Jadi ketika kita menginfakkan buah apapun ya harus yang lebih baik ya, yang lebih bagus, yang lebih seger. Atau kita menginfakkannya dengan uang ya, uangnya jangan sampai kita berikan yang paling lecek ya, jadi duitnya udah lecek gitu kan, baru dikasih sama orang yang kita infakkan. Kita pilih yang lebih fresh, uangnya yang lebih seger ya, jangan yang lecek-lecek, jangan yang kusem-kusem. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, annallaha, bahwa Allah ghaniyun hamid, maha kaya dan maha terpuji. Jadi jangan sampai merasa khawatir, karena Allah itu paling kaya. Insyaallah ketika kita menginfakkan, kita akan diganti yang lebih banyak dan yang lebih baik. Kita ke tajwidnya. Nun sukun bertemu fa ikhfa, nun sukun bertemu ta ikhfa, ba sukun kasah betum qalqalah. Qalqalah apa qalqalah? Qalqalah itu adalah pantulan atau memantul. Wa mimma dibaca 6 harokat, majaiz munfasil. Akhrajna si qalqalah sughra. Mim sukun bertemu mim, idgham mimi, ada waqaf qola, dianjurkan berhenti. Wala tayammamu, la di sini la nahi ya. Tayammamu adalah di nahwunya fil amr. Al khabith, al syams, al qamariyah. Nun sukun bertemu fa ikhfa, kemudian nun sukun bertemu ta ikhfa juga. Waqaf qola, dianjurkan untuk berhenti. Annallaha, anna ghuna musyaddada, ghaniyun hamid, tanwin bertemu huruf ha, dibaca dihukumi izhar. Dan dal sukun di ujung kalimat adalah qalqalah kubra. Jadi kandungan daripada ayat ini, saudara-saudariku, adalah perintah ketika kita sudah diberikan karunia rizki yang berlebih, baik buah ataupun materi. Ketika kita menginfakkan buah, harus yang lebih baik, lebih segar. Dan ketika kita menginfakkan dengan uang, diusahakan uangnya yang bagus, jangan yang lecek, jangan yang kusam. Kita ke asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat surat Al-Baqarah ayat 263 ini adalah diturunkan ketika sebagian sahabat Ansor masih ingat ya, Ansor itu adalah orang-orang Madinah yang menolong atau menyambut orang-orang atau sahabat Nabi yang dari Mekah. Sahabat Ansor yang ketika itu panen buah kurma, biasanya menyedekahkan sebagian kurmanya dengan menggantungkannya di masjid. Kemudian diambil ahlus suffah ya. Namun mereka mengambilnya dengan cara memukul
memukul tangkainya. Artinya mereka memanen kurmanya dengan cara tangkainya dipukul, jadi buah kurmanya jadi berantakan. Sebagian sahabat Ansor tidak suka dengan cara tersebut, sehingga kemudian menyedekahkan kurmanya yang jelek, lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Turmuzi, Imam Turmuzi. Jadi ketika itu sebagian sahabat Ansor panen kurma dan mereka infakkan kurmanya, tapi kurmanya sudah dalam keadaan tidak layak, tidak baik ya. Berarti kalau dipukul dari tangkainya berantakan, kena debu, kena kotoran dan sebagainya. Jadi inti daripada asbabun nuzul surat Al-Baqarah 267 ini adalah larangan. Yang pertama adalah perintah infak, dan yang kedua adalah larangan infak dengan cara atau dengan buah, barang, beras dan sebagainya yang tidak baik. Jadi harus yang lebih baik. Ya saudara-saudariku, semoga yang singkat ini jadi manfaat dan Allah ridha. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.